Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisatana Hidayati, prodi dari Pemikiran Politik Islam kelas B semester 3. Sini saya akan mempresentasikan tentang jihad atau bela negara dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40. Bagaimana video ini dibuat dengan bertujuan untuk menyelesaikan tugas individu dengan mata kuliah tafsir dan dosen pengampu Ibu Imas Luul Jana MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari jihad. Kemudian ada beberapa konsep jihad dalam Al-Quran dan dalam Islam. Kemudian di sini ada jihad bela negara. Kemudian apa itu isi dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40. Baik, di sini apakah teman-teman sudah mengerti apa itu pengertian dari jihad? Ya, jihad yang terlintas di benak kita itu sudah pasti tentang aksi terorisme dan bom bunuh diri. Pada dasarnya, jihad tidak seperti itu, melainkan jihad dalam istilah bahasa Arab menggambarkan sebuah motivasi atau kesungguhan. Adapun menurut syariat Islam, jihad itu sendiri adalah berjuang, berusaha, atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan din, atau bisa diartikan sebagai agama Allah atau menjaga din tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran pastinya. Kemudian di sini ada tentang konsep jihad dalam Al-Quran. Konsep jihad dalam Al-Quran itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai sebuah kewajiban membela negara kepada semua kalangan. Adapun kewajiban berupa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan musyawarah, memperjuangkan keadilan, dan menjaga prinsip kebebasan. Kewajiban bela negara dalam bentuk fisik dilakukan apabila penguasa pemerintahan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Jika membela negara Indonesia menjadi salah satu prasyarat bagi tegak dan jayanya umat Islam, maka dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad bela negara menjadi sebuah keharusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep jihad dalam Islam. Konsep jihad dalam Islam sering disalahpahami. Bagi pihak lain, konsep ini sering ditangkap sebagai konsep genocide atau pemusnahan bagi mereka yang berbeda dengan kebenaran akidah Islam. Karena itu, kata jihad sering menjadi momok bagi orang-orang yang tidak seiman dengan Islam. Maka timbul Islamfobia, rasa takut dan anti terhadap Islam. Bagi kalangan muslim sendiri, sebagai mempersempit pengertian jihad dengan usaha menyingkirkan setiap yang berbeda dengan dirinya, dengan faham dan keyakinannya, bila perlu dengan kekerasan. Pengertian seperti inilah yang menyuburkan kesalahpahaman, sehingga orang lain apabila ada kalanya konsep seperti ini menjelma dalam tindakan. Selanjutnya, penjelasan tentang jihad bela negara. Jadi dalam konferensi ulama internasional bertajuk bela negara yang digelar di Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman pada tahun 2016 telah menghasilkan 15 poin konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan ulama tersebut dari 40 negara. Salah satu dari 15 konsensus tersebut, poin yang kelima menyatakan bahwa tanggung jawab membela negara adalah kewajiban seluruh warga negara secara individu tanpa ada pengecualian. Siapapun yang tidak membela negaranya, dia tidak berhak hidup di negara itu. Jadi di sini juga jihad dapat dikatakan sebagai kewajiban. Mengapa demikian?
karena membela negara bagi warga negara adalah sebuah kewajiban, dan berperang untuk mempertahankan negara dan tanah air merupakan bentuk dari sebuah jihad. Di sini juga terdapat resolusi jihad. Resolusi jihad adalah fakta sejarah monumental dari tokoh ulama dan umat Islam yang mampu mengawinkan antara semangat juang keislaman dan kebangsaan. Sejarah agung tersebut tidak boleh dilupakan dalam lembaran catatan sejarah kemerdekaan ini. Melupakan sejarah tersebut seperti melalaikan suatu komponen penting dalam ramuan nasionalisme bangsa ini, yakni semangat jihad untuk membela tanah air. Negara ini hampir saja lalai membiarkan dan mengabaikan momentum penting ini selama setengah abad lebih. Akibat yang diterima yang paling fatal dalam melupakan sejarah jihad untuk bela tanah air, umat Islam generasi berikutnya tidak mempunyai memori penting keterlibatan umat Islam dalam perjuangan republik ini. Dan lebih parahnya lagi, buku sejarah banyak memberikan prosi perjuangan separatis yang membawa nama Islam seperti DI atau TII. Catatan sejarah ini sangat vulgar, padahal hanya sebagian kelompok kecil Islam yang ingin mendirikan negara Islam. Lembaran sejarah bernuansa separatisme itu tidak diimbangi dengan catatan penting umat Islam yang lebih besar dalam perjuangan nasionalisme bangsa ini. Karena itulah momentum peringatan Hari Santi Nasional sejatinya momentum peringatan umat Islam dalam perjuangan republik ini. Hari Santi Nasional juga momentum memperingati semangat jihad umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan republik ini. Kemudian Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40 yang artinya berisi tentang diizinkan atau berperang bagi mereka yang diperingati, karena sesungguhnya mereka dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka, yaitu mereka yang diusir keluar dari negeri-negeri mereka dengan tidak ada alasan yang benar, kecuali mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah, dan sekiranya Allah tidak melindungi manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, niscaya dihancurkanlah tempat pertapaan dan gereja-gereja Kristen, tempat-tempat sembahyang Yahudi, dan masjid-masjid di mana-mana Allah banyak disebut. Dan sesungguhnya Allah menolong siapa yang membela agamanya, karena sesungguhnya Allah ini kuat dan gagah. Ini yang terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Penjelasannya, ayat-ayat di atas menunjukkan makna perang dalam arti defensif. Sekalipun pada ayat-ayat lain dapat pula berbentuk ofensif, tergantung jika situasi mengharuskan demikian. Sepanjang hal itu untuk menghapuskan kerusakan di muka bumi atau fasad fi ard, menjaga rumah-rumah ibadah bukan merusak atau membakarnya, serta kemudian membangun peradaban dengan cara yang baik dan adil. Kemudian inilah fungsi kekuasaan dalam Islam. Sekalipun tidak jarang dilecehkan oleh umatnya sendiri, memang tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran menyuruh umat Islam untuk membangun sebuah tataan politik di dunia untuk tujuan di atas. Tetapi mengenai apa nama tatanan dan bagaimana sistemnya, Al-Quran tidak menjelaskan dengan rinci, dengan catatan bahwa prinsip musyawarah sebagai simbol egalitarianisme harus dipertahankan. Kesimpulan dari penjelasan saya di sini yaitu jihad dalam membela negara dapat dilakukan dengan cara menciptakan suatu suasana yang harmonis antara berbagai komponen bangsa, dan ini adalah jalinan persatuan dan kesatuan yang hakiki. Selain itu, pengembangan demokrasi atas dasar musyawarah dan memberikan kebebasan berpendapat merupakan kerangka jihad aplikatif kebangsaan yang tidak boleh ditinggalkan.
Muara dari sebuah itu menciptakan pemerataan pendapat, dan di mana mulia bangsa adalah menciptakan keadilan sosial atau social justice. Kewajiban membela negara tidaklah bersifat individual atau kelompok. Kepentingannya pun harus bersifat nasional. Membela negara secara fisik baru dapat dilakukan ketika wali al-am atau penguasa atau pemerintah memerintahkan untuk berjihad, dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Jadi ketika itu jihad menjadi fardu ain bagi semua orang. Jika membela negara Indonesia menjadi salah satu prasyarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan universal, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan. Demikian presentasi mengenai jihad atau bela negara dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40. Apabila saya kurang menyampaikan materi ini atau ada beberapa kesalahan pengucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.